Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga bagi saudara-saudara seiman dimanapun berada. Suatu anugerah yang besar bagi kita bisa ada sampai saat ini, dan adalah kasih karunia Tuhan jika kita bisa bertemu kembali lewat media ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi santapan bagi jiwa kita. Mari berdoa memohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa Surgawi, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang menyapa kehidupan kami, menyegarkan dan mengokohkan pengharapan kami, menerangi serta menuntun setiap langkah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 30. Sebagai bahan renungan kita akan membaca bersama ayat 17. Silakan saudara-saudara melengkapinya dengan membaca keseluruhan ayat dalam perikop ini. Ulangan 31 ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, tema renungan saat ini, jangan melupakan Tuhan. Setelah Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa hukum Taurat itu harus diberitakan kepada setiap orang yang akan menghadap hadirat Tuhan, kini Tuhan berfirman dan memberitahukan kepada Musa bahwa kematiannya sudah dekat. Oleh karena itu dia harus memanggil Yosua dan berdiri di depan kemah pertemuan, karena Tuhan akan menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Pesan Tuhan bagi Musa dan Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel adalah jangan meninggalkan Tuhan dan jangan menyembah Allah lain, supaya Tuhan tidak meninggalkan mereka dan murka Tuhan jangan menyala-nyala terhadap mereka. Tuhan bahkan akan menyembunyikan wajahnya dari mereka, sehingga malapetaka dan kesusahan terus ditimpakan. Peringatan Tuhan ini jelas dan tegas. Jangan sekali-kali meninggalkan apalagi melupakan Tuhan. Sebagai tanda bangsa Israel tidak akan melupakan dan tidak akan meninggalkan Tuhan, maka Musa membuat pujian untuk dinyanyikan bangsa Israel, dan pujian itu harus dinyanyikan. Nyanyian yang lahir dari hati yang bersyukur, hati yang menyembah, dan hati yang berterima kasih oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, adakah hati kita memuji dan bernyanyi bagi Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan? Atau pernahkah kita merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita? Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini agar tidak melupakan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Selalu menyanyikan puji-pujian penyembahan, puji-pujian syukur, sebagai tanda kita tidak melupakan dan tidak meninggalkan Tuhan. Karena akan fatal dan sangat fatal resiko orang yang meninggalkan dan melupakan Tuhan. Malapetaka dan kesusahan menjadi bagian orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan murka Tuhan akan menyala-nyala atasnya, sehingga mereka akan termakan habis oleh kedahsyatan murka Tuhan. Mari kita pakai mulut dan hati kita
untuk memuji-muji Tuhan dan mengagungkan namanya. Karena dengan memuji Tuhan, kita mengingat segala kebaikan dan kuasa Tuhan bagi kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk hidup yang berkelanjutan, yang masih Engkau percayakan dalam raga kami. Kami doakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati berbagai profesi yang kami kembangkan melalui pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas baik yang berkenan kepadamu. Tuhan tambahkan rezeki, tambahkan berkat-Mu untuk setiap profesi yang kami jalani. Bagi setiap orang yang bergumul dengan berbagai hal, mencari pekerjaan, bergumul dengan pernikahan mereka, bergumul dengan fisik mereka, Tuhan turut dalam pergumulan mereka sehingga mereka menyadari bahwa Engkau tetap sebagai Allah mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang tahu menghargai kasih Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Demikianlah sapaan Allah untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita sekalian.